Pendapat Komite 1 Bidang Hukum, Politik, Keamanan, dan Pertahanan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Putusan Provinsi Bali. Pada hari ini kami sampaikan mengajari Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Saudara-saudara, dalam pertemuan hari ini sesuai dengan agenda masa sidang DPD RI Komite 1 di agenda sidang bulan April 2021. Komite 1 Bidang Hukum mengagendakan pembahasan terkait dengan masalah deportasi sejumlah wisatawan atau pekerja asing yang dilakukan oleh kantor imigrasi di wilayah Provinsi Bali, yang dimana hal tersebut telah menjadi perhatian kami di Senayan, Jakarta, terkait dengan masukan juga dari masyarakat yang menganggap bahwa tindakan deportasi dan lain sebagainya, terutama beberapa negara yang dalam catatan DPD itu masuk ke dalam agenda kami, dianggap berlebihan, overexpose, maupun juga dianggap merugikan suatu program dari masyarakat pariwisata, termasuk juga adanya keberatan dari teman-teman asing yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sesuai dengan kewenangan bahwa DPD RI selaku pengawas undang-undang dan juga selaku pengawas dari sumber daya manusia, SDM dari kantor vertikal yang ada di Provinsi Bali, terutama kanwil dari kementerian, kami rencananya mengagendakan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM pada masa sidang pada bulan Mei 2021, dan hasil rapat pertemuan pada hari ini akan kami bawa ke pusat untuk nantinya dievaluasi, termasuk juga memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait dengan pengawasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan Pemerintah 26 2016 tentang perubahan Peraturan Nomor 31 Tahun 2013 juga tentang keimigrasian. Maka dari itu kami berikan kesempatan kepada pimpinan rombongan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini terkait dengan kantor imigrasi untuk bisa menyampaikan klarifikasi, informasi tambahan kepada DPD dan hal-hal lain terkait dengan kinerja dari kantor imigrasi yang ada di Provinsi Bali. Semua pertemuan ini direkam akan menjadi dokumentasi dari Komite 1 Bidang Hukum DPD RI, dan kami berikan kesempatan kepada Ketua Rombongan untuk dapat menyampaikan, dan sebelumnya diperkenalkan dulu pejabat-pejabat yang hadir dari sisi kantor imigrasi. Maka dari itu kami sampaikan kepada pimpinan Pak Eko, ya, Pak Eko, untuk dapat menyampaikan kepada kami. Silakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin terlebih dahulu kami perkenalkan anggota kami yang hadir di rapat pada saat ini. Yang pertama, saya Eko Bianto, selaku Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Kemudian di samping saya ada Kepala Bidang Kepala Bidang Perdam, Kepala Bidang Hukum dan HAM Bali. Kemudian Pak Yoga sebagai Kepala Bidang Perdam juga pada kantor imigrasi khusus TPI Ngurah Rai. Ini boleh masuk ya? Iya, betul Pak, siap. Masuk itu kan? Iya, siap, betul. Kemudian yang berikutnya Pak Sudiaman Kalam selaku Kepala Kantor Imigrasi khusus TPI Ngurah Rai yang baru. Oh, yang baru. Ya, siap. Kemudian berikutnya Pak Teddy Yandi selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Ini memang. Iya, yang dekat sini. Kemudian yang berikutnya Pak Yudhistira selaku Kasih Perdam pada Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Kemudian yang berikutnya Pak Rozi sebagai Kasubdit Intelijen pada Divisi Imigrasi wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Kemudian yang terakhir Tasi Pengawasan Pak Denny pada kantor imigrasi Pasar TPI, Pasar Khusus TPI Ngurah Rai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sementara atas izin Tuan Yang Maha Esa, sehingga kemudian kami diberikan kesempatan untuk hadir dalam mengikuti undangan yang oleh PDPD dalam hal ini Pak Wendel. Mohon izin kami akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan beberapa progres kegiatan kami, kinerja kami, terutama di bidang informatik, intelijen dan peningkatan keimigrasian pada kantor imigrasi, 3 kantor imigrasi Ngurah Rai, Denpasar maupun Singaraja. Dalam kurun waktu tahun 2020 bahwa kami sudah melakukan beberapa kegiatan penindakan, yaitu tindakan administrasi keimigrasian (TAK) berupa pencekalan, kemudian juga pembatasan izin tinggal, kemudian juga larangan untuk berada di wilayah tertentu, pendeportasian, pendetensian, dalam hal ini pendetensian ada di rumah detensi imigrasi maupun di ruang detensi pada kantor imigrasi, kemudian pengenaan biaya beban, serta pengulangan dan pemindahan. Kami laporkan bahwa terkait beberapa tindakan administrasi keimigrasian yang kami lakukan tadi, terutama di kantor imigrasi, yang pertama pada kantor imigrasi Ngurah Rai. Jadi kami pada tahun 2020 kita telah melakukan pencakalan sejumlah 108 orang. Kemudian di kantor imigrasi Denpasar 37 warga negara asing, dan di kantor imigrasi Singaraja 19 warga negara asing, dan di Ruden 34. Jadi untuk pencekalan sejauh ini di tahun 2020 ada 148 warga negara asing yang kita cekal dari berbagai kasus. Kemudian berikutnya terkait dengan pembatalan izin tinggal, dalam ini kita melakukan pencabutan, dan dampaknya ketika dibatalkan izin tinggal tentunya dia akan dipulangkan atau dideportasi. Itu sejumlah kantor imigrasi 1 orang di tahun 2020. Di kantor imigrasi Denpasar 6 orang, kantor imigrasi Singaraja 1 orang, sehingga dengan jumlah 8 orang. Terkait dengan larangan berada di wilayah tertentu di Indonesia, itu baru 1 orang yang kita kenakan pada kantor imigrasi Denpasar. Maksudnya ini pembatasan ruang gerak orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia. Kemudian untuk pendeportasian, dalam hal ini mungkin kaitannya dengan pendeportasian, kantor imigrasi Ngurah Rai telah melakukan pendeportasian di tahun 2020 sejumlah 90 orang. Kantor imigrasi Denpasar 40 orang, kantor imigrasi Singaraja 23 orang, rumah detensi imigrasi jumlah 34 orang. Sehingga jumlah total di tahun 2020 kami melakukan pendeportasian sejumlah 187 orang dengan dari berbagai kasus yang ada. Terkait dengan pendetensian, jadi kita juga punya ruang detensi maupun rumah detensi. Orang asing yang telah dilakukan pendetensian di kantor imigrasi Ngurah Rai ada 58, kemudian di Denpasar 49, kantor imigrasi Singaraja 22, dan rumah detensi imigrasi jumlah 30 orang. Kemudian kita lakukan pendetensian itu 159 warga negara asing. Untuk pengenaan biaya beban pada kantor imigrasi Ngurah Rai 19 WK orang, kemudian kantor imigrasi Denpasar 1 orang, kantor imigrasi Singaraja 18 orang, sehingga jumlah pada tahun 2020 38 orang. Sedangkan untuk pemulangan dan pemindahan, karena memang pendeportasian dan pemulangan berbeda-beda. Karena pendeportasian sifatnya pemaksaan, paksa, kemudian juga ada pencekalan. Sedangkan untuk pemulangan, itu artinya kami minta yang bersangkutan untuk pulang, itu jumlahnya dari rumah detensi imigrasi ada 2. Sedangkan
dari sudut pandang pencekalan, jadi dari bulan Januari sampai bulan Maret untuk pencekalan di kantor imigrasi ada 12, untuk kantor imigrasi Denpasar ada 15 warga negara asing, kantor imigrasi Singaraja 1 orang asing, dan rumah detensi imigrasi 16 orang asing. Kenapa dari rumah detensi rata-rata lebih banyak daripada kantor imigrasi? Karena biasanya terkadang kasus-kasus yang tidak terselesaikan di kantor imigrasi kita limpahkan ke rumah detensi untuk mendetensi, sehingga tidak lagi untuk penegakan hukum maupun penindakannya itu ada di rumah detensi imigrasi. Sehingga dari bulan Januari sampai bulan Maret itu ada 44 warga negara asing yang deportasi untuk tahun 2021. Untuk pencekalan, untuk mendeportasian, untuk bantalan belum ada, untuk larangan pembatasan bidang tertentu belum ada. Sedangkan untuk pendeportasian pada kantor imigrasi Ngurah Rai dari bulan Januari 2 sampai dengan bulan Maret itu ada 11 warga negara asing. Kantor imigrasi Denpasar ada 13 warga negara asing. Kantor imigrasi Singaraja 6 orang asing. Dan rumah detensi imigrasi 16 warga negara asing, sehingga jumlah total dari Januari sampai dengan bulan Maret sejumlah 51 orang. Untuk pendetensian, kantor imigrasi Ngurah Rai ada 13 warga negara asing. Kantor imigrasi Denpasar ada 17 warga negara asing, dan kantor imigrasi Singaraja ada 2, serta untuk saat ini di rumah detensi imigrasi ada 17 orang. Dengan jumlah status pendetensian ada 49 warga negara asing dari bulan Januari sampai Maret 2021. Untuk pengenaan biaya beban atau denda itu dari bulan Januari sampai bulan Maret hanya ada di kantor imigrasi Singaraja sekitar 3 warga negara asing. Berkaitan dengan beberapa kasus yang izin menjelaskan kasus-kasus yang cukup viral dari tahun 2020 sampai 2021 ini, ada beberapa kasus yang mungkin sudah dimonitor atau dipantau oleh pimpinan sidang dalam ini. Ada 8 kasus keimigrasian maupun kasus tindakan atau pidana yang dilakukan oleh orang asing. Yang pertama mungkin kita sama-sama pernah mengikuti pada saat awal pandemi COVID, yaitu kasus adanya yoga yang mengumpulkan masyarakat atau massa atau mengumpulkan beberapa orang asing untuk melakukan aktivitas yoga yang dilakukan oleh Baraka Wisam, warga negara Suriah maupun Amerika. Dan saat itu kita lakukan pendeportasi. Dalam hal ini di bulan Juni 2020. Berikutnya juga kita melakukan pendeportasian itu dilakukan oleh kantor imigrasi Denpasar untuk Baraka Wisam. Berikutnya adalah kasus Sergei Kosenko yang mencebutkan diri bersama motornya pasangannya di Karangasem. Dia adalah warga negara Rusia yang dilakukan pendeportasian oleh kantor imigrasi Ngurah Rai di bulan Januari 2021. Selanjutnya adalah Markus Lim. Markus Lim ini adalah warga negara Amerika. Dia juga merupakan DPO dari warga negara dari pemerintah Amerika. Yang itu kami lakukan pendeportasian pada saat itu oleh kantor imigrasi Ngurah Rai di tahun 2021. Yang memang pada saat itu Markus Lim ini merupakan DPO dari Interpol NCB yang kita melakukan kerjasama dengan pemerintah Amerika untuk kemudian bisa dilakukan pendeportasian. Dan kasusnya memang DPO dan dia setelah selesai masa pidana. Berikutnya adalah Andrei Kovalenko yang kemarin sempat viral dan kabur selama 13 hari. Kita juga lakukan pendeportasian dengan kerjasama atau pengawalan dari pihak Resmo Polda Bali
itu dilakukan pada kantor imigrasi Ngurah Rai. Berikutnya adalah Sofia Hall. Kalau Sofia Hall ini kelihatannya belum viral Pak, tapi kami juga antisipasi. Dari mana? Dia adalah warga negara Inggris, namun saat ini sudah ada di rumah detensi imigrasi. Dia mengajarkan atau menimbulkan keresahan masyarakat dengan beraktivitas membuat sekte. Namun pada saat itu hanya viral di APH saja, kita papar saja dengan kami, belum sampai kemudian kepada masyarakat. Karena pada saat itu kami juga mencoba menjaga agar kemudian tidak menjadi kisruhan atau menjadi isu yang cukup ramai, karena ini kaitannya dengan syarat dia membuat sekte-sekte baru. Dan kemudian karena Sofia Hall ini warga negara Inggris dan kemudian karena sejauh ini dia tidak punya dokumen perjalanan, di paspornya tidak ada uang gitu. Saat ini statusnya ada di rumah detensi imigrasi sampai kemudian kita menunggu diterbitkannya paspor dari negara Inggris. Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak kedutaan besar Inggris, namun sejauh ini belum ada follow up dari kedutaan Inggris terkait dengan penerbitan paspor yang bersangkutan. Berikutnya adalah Alessia Kovalikova yang mungkin Bapak pimpinan sudah tahu kaitannya kasus ganja. Ini juga viral karena memang ini disampaikan langsung dari pimpinan di pusat kami untuk kita lanjut. Namun atas komunikasi kami dan kemudian juga etikat baik dari yang bersangkutan, hasil pemeriksaan kami juga pemeriksaan dari Polda Bali, akhirnya yang bersangkutan dibebaskan karena memang kasusnya mereka memposting video endorse, posting foto gitu ya dengan perilaku dengan yang kerja. Yang terakhir adalah Andre Barnes. Andre Barnes ini kaitannya dengan kemarin akan membuat event di Ubud, yaitu event yang berunsur porno aksi pornografi, yang juga cukup viral di rekan-rekan media maupun masyarakat. Namun kami lihat dari arah pidananya itu dilakukan, penyidikan untuk pidananya dilakukan di Polda Bali, dan dari pihak Polda Bali sejauh ini menganggap bahwa ini dibebaskan dari unsur pidana, jadi tidak ada unsur pidana karena belum melakukan, jadi masih percobaan sifatnya. Itu apa yang disampaikan oleh pihak Polda Bali. Jadi kami ya, sehingga pada akhirnya kami juga memberikan peringatan kepada Andre Barnes ini untuk tidak melakukan kegiatan tersebut kembali. Kami monitor sejauh ini apa yang dilakukan yang bersangkutan. Kemudian pimpinan, demikian yang mungkin dapat kami sampaikan terkait dengan kinerja dari bidang intelijen dan tindakan imigrasi pada divisi imigrasi Bali maupun beberapa 3 kantor imigrasi di Bali, beserta beberapa kasus-kasus seperti isu viral yang dilakukan oleh orang asing di Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon izin kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Pak Eko ya, dan juga jajaran. Sebentar kalau ada masukan-masukan kami persilakan dari pejabat imigrasi yang ada di wilayah Provinsi Bali. Saya ingin memberikan stressing betapa pertemuan ini diadakan. Jadi yang pertama, mari kita melihat penanganan imigrasi, masalah keimigrasian atau pelanggaran khususnya oleh warga negara asing di Provinsi
Provinsi Bali ini dari kacamata sipil. Saya tadi agak surprise dengan angka yang disampaikan bahwa di tahun baru sampai bulan Maret ini sudah ada 40-an ya case ya, baik itu yang banyak dicekal maupun juga masuk detensi maupun juga di deportasi yang sudah dilakukan di wilayah Provinsi Bali. Nah, tetapi secara umum ini persepsi di masyarakat itu bahwa dari kasus-kasus yang menonjol dan kasus-kasus yang viral ini itu hanya mengacu kepada beberapa negara yang seakan-akan ini akhirnya memunculkan suatu pemikiran, oh bahwa Bali ini kayaknya anti dengan satu negara A dan negara B. Contohnya misalkan saya mengakui beberapa permasalahan yang dilakukan oleh misalkan warga negara asing asal dari Rusia dan negara-negara Balkan, termasuk juga masalah yang sudah masuk ke dalam pro justisia yang masalah skimming, masalah juga dari Bulgaria, dari Eropa Timur, kita memahami. Artinya yang perlu kita tidak lanjuti ini adalah agar kesannya kantor imigrasi di Provinsi Bali, kantor Kementerian Hukum dan HAM, apalagi menterinya adalah menteri dari partai penguasa, seakan-akan kok kesannya tebang pilih. Itu dalam bahasa gampangnya begitu. Sebelum pertemuan ini kan saya adakan riset juga. Saya keliling lah, ketemu dengan komunitas-komunitas, saya ketemu di Nusa Dua, di Ubud, di Sanur. Saya cari deh, kawan-kawan kan banyak tuh. Saya nanya sama mereka, benar nggak sih ada persepsi yang seperti ini? Padahal kalau saya sebagai orang Bali kan percaya Trikaya Bali Sunda, ya berpikir positif. Padahal contoh misalkan budaya Rusia, itu yang quality turis juga banyak benar, yang mereka melakukan pekerjaan filantropis, mereka yang melakukan pekerjaan sosial budayaan, mereka yang memang quality turis yang belanjanya itu pakai platinum yang nggak nawar, mereka yang datang ke Bali itu pakai suatu private jet. Jauh saya memilih turis-turis berkualitas dari negara apapun dibanding dari backpacker. Sehingga persepsi kami, karena ini masalah sudah sampai ke Senayan bukan sampai di Renong saja, kok kayaknya nih agak-agak sentimen sama satu dua negara gitu. Contoh misalkan ketika expose Amerika Serikat deh, saya juga sudah memberikan teguran kepada Kementerian Hukum di pusat. Saya tahu waktu deportasi bule Amerika yang diduga melanggar itu ya, melanggar tentang atau misalkan memberikan informasi yang salah terkait dengan pajak dan lain sebagainya, itu kan sudah ditangani pusat begitu ya. Saya paham dari Kementerian Hukum dan juga pejabat pusat itu perlu tanggung, saya paham. Tetapi kan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM ini kan bukan lembaga politik. Eksekutif pimpinan adalah politik. DPR, DPD, DPRD adalah lembaga politik. Tetapi ketika itu terlalu, menurut kami, pandangan kami itu adalah overexpose, itu berbahaya. Akhirnya apa yang terjadi pada saat yang namanya anti Amerika, dianggap pejabat-pejabat kanwil, pejabat-pejabat imigrasi di Bali ini dianggap bagian dari 212 radikal. Karena bersamaan dengan munculnya sentimen Amerika Serikat. Waktu itu ribut-ribut tentang Joe Biden Trump deh. Waktu itu terkait dengan rasisme. Ya. Makanya saya juga akan menata kembali gimana nih kok kasus-kasus seperti ini kok jadi viral. Dan kalau yang memviralkan masyarakat itu kan sebenarnya viral di masyarakat itu seperti sepeda motor yang dibuang ke laut dengan si 2 selegram ini, itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu viral di masyarakat tuh nggak sampai 3 kali 24 jam, karena kan sistem repost, dari repost itu selesai semua gitu. Tetapi
ini kok dari pihak keimigrasian ini kok terkesan tebang pilih, kayaknya mau ikut-ikutan pansos gitu loh, social climbers. Saya nggak ngerti apakah pejabat imigrasi di Bali ini social climbers atau pajak sosial, ikut nebeng pada kepopularitas si A, si B, si C itu. Karena begitu masyarakat sudah reda, tiba-tiba diprosesnya terkait dengan masalah deportasi bagaimana, dan seakan-akan pada saat mengeksposnya ketika misalkan dibawa ke airport, dibawa dengan menggunakan yang namanya seragam, rompi, pada saat ekspos di airport bagaimana perjalanan sampai ke gate dan sebagainya, itu kan sebenarnya harus ada suatu tata etika internasional menurut saya. Karena Anda semua ini bukan aparat penegak hukum, tapi ASN. Sesuai undang-undang imigrasi memang sudah ada tupoksinya, maka kita akan ganti, kita akan rubah undang-undang imigrasi ini. Kita akan minta nanti kepada negara untuk kembalikan ke aparat kepolisian untuk masalah menata, masalah sidak, masalah yang lain-lain, karena Anda semua ini nggak punya keahlian dalam hal itu. Contoh, saya belum bahas tentang banyaknya bocor-bocor loh informasi. Sebelum kalau pandemi oke deh, bule-bule yang ada di Bali ini yang 5.000 orang sekian ini yang lagi lockdown, itu kan bule-bule yang dalam artian yang nggak ada have, yang mungkin banyak backpacker yang nggak bisa pulang ke negaranya, yang hidup di kos-kosan, yang makan nasi jenggo gitu. Tapi ketika Bali sebentar lagi akan terbuka untuk publik dan akan dibuka untuk umum dalam tahapan new normal atau true normal, ini saya awasi benar ini seperti kejadian kemarin. Pada saat ada WNA menyalahgunakan visa kerja, pada saat ada yang di salon, di villa, ada yang mereka atas nama menggunakan visa holiday untuk bekerja, itu kan banyak sekali bocor-bocor. Justru informasi itu saya dapat dari masyarakat yang ada di masyarakat lokal boy kasih info ke saya. Saya sebagai pemenang pemilu, Pak, pendukung saya kan banyak sekali di daerah pariwisata. Mereka laporkan kepada saya loh. Sebelum itu dari aparat dari kantor ini datang, Cik, bocor duluan. Ada oknum anak buah bapak yang membocorkan karena begini. Saya tinggal cari aja sebentar 2 alat bukti. Biar seperti kemarin kejadian beberapa tahun yang lalu, ada 2 oknum itu dari imigrasi yang sampai di penjara 3 bulan gara-gara memeras wisatawan Cina, sampai Kapolda turun, Pak Roni sebagai dirjen turun, ya akhirnya juga dimutasi. Kalau saya sudah begitu aja, kalau ada pejabat, ada petugas, apalagi itu bukan orang putra daerah, kembalikan itu ke daerahnya sendiri, kasih itu di perbatasan Kalimantan, Papua, tugas sana. Jangan digali deh. Syukur sekarang tidak ada lagi visa on arrival dengan uang, semuanya free semuanya. Jadi kalau ditanya kepada DPD, saya selaku anggota DPD sejak 2014, ini kantor imigrasi di Bali ini sudah banyak track record nggak bagus. Berkali-kali loh saya rapat loh. Saya datang ke imigrasi Ngurah Rai ya pimpinan, sekarang ada putra daerah deh, tantangan deh putra daerah. Pernah saya datang ke kantor imigrasi Ngurah Rai gara-gara antrean. Itu sebelum masalah pada saat pandemi, antrean itu bagaimana. Kedua, masalah kurangnya hospitality. Saya pernah periksa detensi di sana. Saya pernah periksa kepala kantor imigrasi Ngurah Rai yang sebelumnya itu membuat pengumuman, itu ada banner tercantum yang tidak boleh memakai pakaian terbuka yang dianggap syariah. Langsung saya suruh copot itu, yang namanya banner itu. Sekarang ini Pak yang orang Bali ini sudah bertugas, seperti kemarin juga ada tahapan begini. Ini coba lihat nih, ini iklan, pakai ini imigrasi Ngurah Rai. Ya mau kasih dong contoh wanita Bali itu loh. Kalau ini misalkan di Aceh, ini misalkan di Malang, nggak masalah. Ini Bali loh. Masa nggak ada sih petugas yang jegek, yang pakai apa, kayak rambut panjang bagaimana? Ini kan artinya ada oknum radikal. Tantangan, saya kemarin datang ke sana sebelum Bapak dilantik, saya suruh staf, sekali-kali kita mengatakan bahwa komposisinya orangnya adalah nggak ada Putri Bali. Ya silakan ajukan saja ke Menteri ke Menteri Pan RB untuk komposisi. Ya kayak gini kan viral. Imigrasi
Nggak taruh aja lah di belakang yang kayak begitu-begitu. Mau di airport pakai this is Bali loh. Di mana bumi dijak, istilahnya dijunjung gitu. Banyak masalah di Urara itu, banyak loh masalahnya. Saya belum periksa masalah pungli, masalah macam-macam nih. Saya masih diem aja gitu loh. Ya. Beleleng, beleleng itu lagi di kawasan pariwisata dan nggak ada ngerti. Saya lapor semua pada saya. Cuman saya diem aja, sudahlah. Kalau ini ribut, viral, pejabat ini copot sama pusat. Saya tinggal WA Pak Menteri aja. Saya tinggal WA Dirjen aja, tolong diurusi dong. Di sana di kawasan Lovina, di kawasan apa kan banyak itu. Yang bule-bule yang menurut saya ya mereka menyalahgunakan visa dan lain sebagainya, banyak lagi masalah. Ya. Belum lagi terkait dengan TKI dan PMI. Kemarin saya sudah dengan BNP 2 TKI sudah semuanya. Pokoknya nggak boleh nih kalau ada urusan mendiskriminasi putra daerah udah capek-capek begini. Ya, itu akan menjadi atensi kami. Kalau misalkan masalah ini cuman didengar oleh kantor saya di Renon di sini nggak masalah, tapi kalau sudah dibahas di Semarang, Anda nggak bisa lakukan. Saya bisa aja rekomendasikan. Saya boleh aja bisik-bisik sama dirjen sama menteri. Udah loh itu pejabatnya nggak bagus, copot aja. Sudah ngapain? Nggak perlu kami bagaimana. Itu urusan kami. Kami punya akses ke politik. Maka dari itu terkait dengan deportasi ini, sebenarnya kantor imigrasi itu harus mengekspos secara rata. Coba deh, nanti coba staf khusus periksa deh. Kalian print deh semua itu IG, Instagramnya imigrasi. Coba kamu teliti berapa sih komposisi masalah deportasi itu dari sisi kenegaraan. Tadi saya lihat ada dari Inggris. Kita juga perlu tahu dong negara dari Timur Tengah ada apa enggak, India ada apa enggak, Cina ada apa enggak. Dibuatkan laporan secara spesifik. Kalau misalkan satu tahun itu ada 20 negara asal ini, origin country ini yang memang dipermasalah, sampaikan apa adanya. Sehingga persepsi negatif ini nggak dikiranya anti Rusia sama anti Amerika. Nanti melebar juga anti Rusia ya jelas karena di sana komunis. Pusing lagi saya jelaskan. Anti Amerika karena nggak suka sama Donald Trump, sama Joe Biden. Kami yang di pusat ini yang ditanya sama diplomat, mau kembali seperti ini, yang bohong sekali-kali gitu ya. Expose itu seperti kemarin tuh ada WNA India, ada WNA dari Timur Tengah yang bermasalah. Expose itu foto mereka, muka mereka. Jangan case-nya ikut selebgram. Ini kan sebenarnya ini terjadi karena bapak-bapak kan mengekspos yang selebgram sebenarnya. Makanya kedengaran sama DPD. Kalau saya jadi bapak ibu, saya nggak mau ekspos yang terkenal begitu. Yang didapat malah caci maki. Berbeda loh. Di masyarakat awam, dia setuju aja. Oh bagus deportasi bagaimana. Tetapi masyarakat pariwisata, yang 30% orang Bali ini bekerja di bidang pariwisata, mereka tuh disagree, nggak setuju. Yang kenapa sih nggak dibina aja? Contoh nih, kalau misalkan bule Amerika, kalau menurut saya itu sudah, kalau buat saya itu sebenarnya ya tidak, kalau dari level case tidak separah yang jadi buronan Interpol. Kalau Interpol itu udahlah, itu karena sudah ada ratifikasinya, udah ngerti deh bahwa kan kita dapat pujian kalau bisa mengembalikan. Tetapi seperti bule Amerika ini kan sebenarnya kan ketidaktahuan. Mereka kalau kita boleh periksa, apakah Dirjen Pajak, apakah dari media sosial platformnya bidang pajak dan bidang regulasi di Pemprov Bali tentang WNA asing, apapun buka usaha dan sebagainya, apakah ada nggak sekarang pelayanan dalam bahasa Inggris di situs mereka? Saya ini tak tuang kasih saja, kalau saya misalkan jadi bule itu, kita lack of information, tiba-tiba diciduk. Tiba-tiba misalkan diciduk, tiba-tiba dideportasi, yang seharusnya itu bisa, yang namanya bisa dibina. Dan Anda harus tahu, coba lihat kanal-kanal berita seperti Cambu Club, Kute Club, lihat itu di Facebook bagaimana. Itu mereka para bule itu bersaing semua. Jadi yang Amerika ini banyak haters juga, hatersnya dari negaranya dia juga. Ada ahli yoga yang saingan, ada yang buka kafe saingan. Jadi
misalkan dia expose, dia ambil Insta story, bagaimana, padahal dia nggak suka sama bule itu, makanya perlu diperiksa track record. Ujung-ujungnya datang tanda tangan deportasi. Saya dengar bukan hanya deportasi cuma 6 bulan ya, tetapi juga di blacklist. Salahnya apa? Apakah sudah ada keputusan pengadilan atau tidak? Terbukti kan dia melakukan pajaknya Indonesia gitu loh. Jangan overlapping. Saya tahu masalah Amerika sudah diambil sama pusat, karena pusat juga perlu panggung, tapi saya melihatnya dari konsep berbeda. Yang salah, kalau misalkan besok saya marahi pusat, saya bawa hasil rapat ini, Anda yang ditegur, saya bisa saja maki-maki dirjen. Tapi dirjen akan bilang sama saya, itu kan laporan kami, anak buah kami di Bali, urusannya nggak mau di Bali, Pak. Jadi jangan masuk wilayah konflik. Ini bule-bule ini saling bersaing. Ada bule India yang masalah restoran, dari sama-sama restoran bersaing, saling lapor. Bule Rusia, bule Amerika, bule Cina, jangan masuk ke wilayah itu. Makanya penting sekali mediasi. Saya kok nggak melihat satu proses ketemu gini loh. Kalau ketemu itu kan cuma diundang kantor pajak, diundang kantor apa lah diundang, minta juga klarifikasi dari kepala lingkungan perbekel di mana dia tinggal. Ini orang Amerika, sedangkan orang bule yang ada deportasi itu influencer. Kita bayar influencer miliaran rupiah, ini di endorse-nya gratis. Ya kalau seandainya misalkan mereka pulang ke negara mereka, mereka buat bad image tentang Bali, karena saya sudah dideportasi, yuk pindah ke Thailand, yuk pindah ke Malaysia, bisa di endorse sama negara mereka. Ini bahaya bener. Kalau cuma followernya cuma 1.000, 2.000 nggak masalah deh, saya nggak ributin. Ini saya lihat, ya ampun, kalau mereka sekali post tentang Nusa Penida, tentang pantai kelingking, mereka post tentang Ubud yang indah, tentang vaksin yang indah, tentang bagaimana Bali ready for tourism 2022 misalkan, kan dampaknya luar biasa. Kalau saya jadi dia, saya bina, tetapi mungkin kasih sanksi atau kompensasi. Yuk tolong bantu expose Bali. Itu kan diskresi sebenarnya. Berhak Anda lakukan itu, namanya juga pembinaan. Maka dari itu, pokoknya sekarang mulai hari ini dan seterusnya, kalau saya dengar ada berita-berita baru saja tentang rencana deportasi apapun itu, dalam case berat ya, saya akan panggil saudara. Saya akan panggil, sama seperti waktu bule Rusia itu cebokan di Ubud itu, saya akan datang ke sana. Dia minta maaf, padahal itu sudah termasuk penistaan agama, karena dia cebokan pakai tirta pura. Bagaimana misalkan dengan bule-bule yang duduk di Padmosana? Coba lihat orang-orang Bali ini, mau datang kena sempewak, nanti nggak kena karno. Pernah nggak ada masalah kan? Berani nggak ada deportasi? Ada orang yang duduk di Pelinggih kan? Coba kalau mau keadilan, ayo sekarang expose, saya dukung. Besok saya ngomong di koran. Biar nggak viral aja. Apa yang selegram yang telanjang di Gajah, yang masalah lempar sepeda motor. Kalau kita lihat sebenarnya, kalau misalkan pelempar apa yang sepeda motor itu kan, kalau kita lihat dari sisi hukum ya, itu kan berhak aja mereka mau melempar, yang penting barangnya lunas, nggak ada yang dirugikan. Mungkin salahnya adalah berada di pelabuhan, karena itu adalah yang namanya adalah wilayah vital negara, pelabuhan. Tapi kalau misalkan di pantai sendiri, sama seperti orang yang mau lempar apapun, terserah mereka saja, asal dia nggak ngutang, dia nggak ada dirugikan. Mungkin kita bisa berkenakan masalah pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kalau mau ditelisik lebih dalam, sebenarnya unsur pelanggarannya di mana ya? Gitu. Coba nanti saya minta, misalkan ada 1-2 case tentang pelecehan agama Hindu, masalah bule naik ke pura, ke Pelinggih, coba itu diproses, saya uji deh, saya promosikan, Anda jadi staf jadi pejabat di Kementerian Hukum di pusat, saya naikkan Anda jadi kanwil. Berani nggak expose itu? Jangan berpikiran radikal, kayak antipati sama Rusia, sama Amerika, sama itu macam-macam. Janganlah ikut-ikutan seperti itu. Itu persepsi yang ada sampai hari ini. Nah, sekarang
beberapa hal yang lain kan seharusnya kita dapat memanfaatkan ya, dalam artian kita kan melihat bahwa Bapak Jaksa Agung sudah ada pidato bagus, Kapolri sudah ada surat edaran tentang restoratif justice, restoratif, mediasi, ya, libatkan juga seperti saya nggak kaget tadi misalkan Bapak komunikasi sama konsul Inggris, sama konsul macam-macam, sama atase, nggak direken, nggak diundang, nggak datang, diajak ngomong, dikirim surat nggak dibales, karena imigrasi mungkin di mata para diplomat Republik udah nggak berwibawa, apalagi imigrasi Bali. Orang udah paham deh, teman-teman saya semua, makanya seperti tadi misalkan bagaimana budaya Inggris kami nggak diberikan, dan Anda kan harus tahu mana yang namanya konjen, mana yang namanya honorary konsul. Mungkin anak buah Bapak juga nggak paham apa bedanya. Kalau Anda berhubungan sama honorary konsul, sampai kapanpun pasti akan lambat, karena mereka cuma status doang, keren-kerenan, karena simbol seperti warga kehormatan. Makanya manfaatkanlah atase, manfaatkan betul-betul ahli Bali. Ini kan banyak honorary konsul. Yang konjen kan dikit, India, paling Australia, Amerika, Inggris ini nggak ada konjen kalau nggak salah, secara konsul itu apa honorary. Jadi biar nggak nyamplin, biar maksud saya ingin bahwa institusi keimigrasian berwibawa di depan publik luar negeri, eksternal dan internal kita. Yang paling penting yang harus saya bantu nawacita Pak Jokowi ini adalah bagaimana merubah persepsi imigrasi. Kalau orang sudah dengar kata imigrasi itu, coba deh adakan survei deh kepada pekerja pariwisata deh. Negatif sudah. Itu sudah bocor, belum lagi ini, belum lagi itu. Makanya sekarang ini Bapak dari koordinator dari Kadif Imigrasi harus atur anak buah. Contoh nih, kemarin saya juga ketemu sama seluruh kejaksaan di Bali dengan pengadilan semua. Coba deh Pak, sekali-kali Bapak periksa Instagram pegawai imigrasi. Nanti tinggal tunggu aja masalah satu aja. Anda ini orang hukum, gitu, banyak orang hukum. Kan kita tahu ada yang namanya pembuktian terbalik, yang sekarang dipakai KPK, dipakai pengadilan. Kita tahu berapa gaji Bapak, kita ngerti deh berapa. Tunjangan berapa, tinggal karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, tinggal klik ngerti gaji DPD, ada semua. Tiba-tiba klik aja di Instagram satu-satu, follow aja. Tiba-tiba rumahnya Pak Villa, gaji cuma 15 juta, punya villa. Innova aja gak pantas. Tiba-tiba pakai motor gede. Istrinya hedon, anaknya hedon. Gampang, apalagi sekarang baca pengumuman kemarin dari pusat. Jika ada masyarakat yang melihat ada pejabat ASN kekayaannya tidak wajar, baik dari dilihat secara nyata maupun dari gaya hidup, bisa laporkan ke KP. Jadi saya gampang aja kalau seandainya memasalahin Bapak, kalau masyarakat ini tinggal di capture aja istri Anda pakai barang bermerek, anak Anda ini ASN mobilnya 4 nih, anaknya 2 ini, istrinya rumah tangga nggak punya usaha, rumahnya di kolam, rumahnya dia suka golf. Capture kirim, tunggu tim. Gampang lah buat sekarang. Makanya kita ini nggak bisa macam-macam sekarang di Republik ini. Saya sampaikan begitu karena yang di Bali, Bapak sebagai koordinator yang di Nusa Tenggara, yang di Bali banyak hedon, Pak. Polisi TNI udah boleh. Kami pejabat ini tahu diri. Lihat Pak Jokowi di Instagramnya, pernah nggak ekspos macam-macam. Anak Jokowi cuman ekspos masalah lapak pisang. Ya. Gampang loh Pak. Saya berhak saja, saya kirimkan aja misalkan. Sudah ada coba semua staf kanwil imigrasi, coba kanwil hukum ini coba mana alamat Instagramnya mana? Atau besok ada LSM saya suruh tuh ambil tuh, atau lacak ya alamat Instagram masing-masing. Kalau mau dibuat masalah bisa. Pembuktian terbalik.
udah gaji 15 juta tapi dapat dari mana? Oh ternyata kerjasama, oh bocor-bocornya seorang ini. Jangankan pejabat di Bali, wong dirjen aja bisa dipecat kok. Jaksa saja bisa dikriminalisasi kok. Hati-hati, saya minta hati-hati seperti itu. Karena masyarakat ini siap melaporkan, Pak. Mereka siap melaporkan. Saya tinggal buat aja di Instagram saya pengumuman pada masyarakat Bali memiliki hotel, villa, bagaimana kalau dilihat bagaimana ada masyarakat yang atau bule-bule yang misalkan mau menyalahgunakan visa kerja atau visa holiday, tolong lapor ke DPD. Oh banyak. Tinggal saya panggil aja bule-bule itu ke sini. Tanpa bapak dan ibu, saya tinggal panggil aja sesuatu, tanya gimana kamu kok bisa lolos. Dia kan ngomong kok, dia akan lihat senator Pak. Pernah ada bule yang begitu, oh saya dibantu Pak sama si ini, saya dibantu sama kantor ini, saya dibantu sama oknum ini. Dilihatin fotonya, WA ini, lihatin ini Pak. Saya ini senator yang paling banyak bergaul internasional. Ya, yang ini saya nggak buka, saya diemin aja dulu, saya lihat dulu hasil kinerja ini gimana. Jadi mungkin itu secara umum sebelum kita simpulkan, ya sebelum kita simpulkan terkait dengan masalah ini. Jadi kita tidak usah lama rapat. Saya membutuhkan masukan. Sekarang silakan dari kasih, dari kepala kantor, kalau ingin ada masukan-masukan para kabin, masukan-masukan kepada DPD, apa yang harus kita lakukan, ya. Tapi yang sudah pasti dari parlemen, karena saya selain sebagai komite 1, saya juga sebagai panitia perancang undang-undang yang memang saya agak gemes gitu kan. Sudah kita akan rubah undang-undang imigrasi ini sudah. Yang penting masalah penindakan itu jangan imigrasi itu. Saya ingin kembalikan ke undang-undang lama, ya. Karena nggak ada target. Ya. Lebih banyak harusnya kan dari kerja dari masing-masing kantor imigrasi kan lebih kepada pencegahan, lebih kepada pendampingan, lebih kepada jangan hanya melulu tentang deportasi. Sebenarnya eksposur seimbang. Oh masih ini besok ada ini dari apa misalkan deportasi. Coba deh kalau mau buat trigger Pak, kalau buat biar ditepuk tanganin sama pemerintah pusat. Saya tantang deh. Coba periksa tuh bule-bule itu yang diduga terlibat mata-mata, yang bule-bule yang datang ke Bali terlibat mungkin masalah ada satu jaringan ISIS. Udah langsung mereka Pak. Banyak kan bule yang nggak benar di sini gitu-gitu. Itulah jangan cuma melulu tentang skimming, ya jangan melulu tentang selegram. Ya, jadi kayaknya dipantengin banget selegram ini. Coba lihat itu bule-bule dari Timur Tengah itu, dari Jazirah Arab itu. Ya, langsung saya promosiin Bapak. Saya rekomendasi angkat nih orang ini. Oh tepuk tangan sama-sama seperti Kapolri, Jaksa Agung, BNPT tepuk tangan semuanya. Kayaknya kok hobi mantengin selebgram, belum lagi saya dengar belum lagi nanti selebgram ketika dipanggil kebetulan cekek, kebetulan seksi, minta foto-foto habis pemeriksaan. Kan pernah beberapa tahun lalu beredar begitu Pak. Berwibawa dong kalau namanya orang sudah diciduk, sudah ngobrol sudah misalnya di proses tanda tangan, berita acara bagaimana. Anak buah foto terus ini selebgram bagaimana. Akhirnya terbuka kan sama seperti kasus beberapa yang ada yang dari Jepang dan dari Cina itu, dari Filipina itu yang datang ke Bali kan ada party itu, yang ada datang sidak ke party gagal berani imigrasi bagaimana itu sebelum pandemi Pak. Ya sebelum pandemi sidak di party ada yang namanya bintang porno kalau nggak salah. Apa yang dilakukan? Datang ke villa sidak minta foto. Anak buah Bapak. Ini kan menampar nawacita Jokowi ya. Waktu itu saya belum di komite 1 waktu itu, masih di komite pariwisata. Ya jadi itu. Jadi kami ini punya banyak sekali data tentang kinerja imigrasi di Bali. Datanya banyak sekali. Cuman saya kan mau tanda lanjuti apa enggak gitu aja. Ya. Oke, mungkin itu Pak Eko ya. Secara umum dari saya. Silakan kita ada waktu 10 sampai 15 menit sebelum kita akhiri. Silakan masing-masing, mungkin saya juga ingin ada satu laporan. Mungkin dimulai dari Imigrasi Ngurah Rai, mungkin dari Denpasar dan lain sebagainya yang ingin menyampaikan kami silakan usulan-usulan kepada kami ya. Silakan. Ya tuh. Taris.
Swastiastu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebajikan. Pertama kita saya mengenalkan diri, nama saya Nyoman Budi Surya Mataram, sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Gede Urai. Saya baru melaksanakan tugas sampai saat ini, baru 6 hari kerja Pak Senator. Dan saya sering mengikuti media sosial Pak Senator. Dan saya memperjuangkan Bali, ajak Bali ya sangat setuju. Dan ada tadi yang menarik yang sampaikan Pak Senator terkait dengan kita jangan masuk ke konflik orang asing kan. Kebetulan kemarin ada Kabel Internet Selangor, ada orang asing melaporkan orang asing. Mulai saat ini kita terapkan si pelapor juga diperiksa. Jangan hanya bisa melaporkan aja. Yang kita terapkan si pelapor diperiksa dan nanti yang dilaporkan kita periksa. Nanti biar gimana tidak temunya biar ketemu. Kan biasanya yang selama ini si pelapor tidak pernah diperiksa, hanya memeriksa yang terlapor aja. Ini SOP ditambah ya? Siap. Nah ini kebetulan Kabel Internet saya itu kan yang melapor panggil dulu periksa apa kesalahan, apa bukti-bukti yang dia punya yang dilaporkan. Nanti kita cross check yang masih lapor. Bagaimana hasilnya baru kita berusaha. Dan saya juga setuju yang Pak sampaikan bahwa di mana kita tinggal harus sudah kalau kami di Bali pada semua UPT juga dilaksanakan. Kalau juga ada jalan dari Kalundor ke Wariswasa kita pakai ojek. Kalau hari Kamis kita pakai jalan lengkap. Semua walaupun dari umat lain Muslim dan sebagainya hari Kamis kami ada lengkap dan kurang lebih lagi. Ya sementara itu yang dapat kami sampaikan sampai nanti saya mempelajari hal-hal yang saya akan laporkan ke Pak Senator. Sekian, terima kasih. Om Santi. Terima kasih Pak Surya. Beberapa kali dia datang ke kantor Bapak di sana. Mungkin maintenance gedung itu perlu Pak ya. Karena kan yang melihat terutama di lantai 2 Pak ya, di ruang kerja Bapak dan sebenarnya itu agak gloomy ya. Maksudnya itu redup, kurang cerah. Atau yang kayak gitu-gitu kan seharusnya rutin mencaru ya. Dan saya lihat mungkin dari lighting sistemnya kurang bagus ya. Jadi kesannya itu karena ruangnya kan tertutup bener itu, tembok gitu aja. Kalau di bawahnya sudah bagus, memang agak kelihatan ribet pada saat rame-rame kan gitu. Nah, cuman yang memperhatikan detensi sudah saya pernah periksa di sana. Nah, cuma waktu itu saya usulkan biar ada TV ya satu ya. Kasihan juga sih di sana yang boleh-boleh itu handphone nggak boleh, semua nggak boleh kan. Yang minimal ada TV lah. Kita manusiawi kan begitu ya. Saya nggak tahu ada TV itu dulu. Walaupun tidak di dalam sel, ya, tiap waktu itu udah diusulkan kalau pasang satu di sana. Ya, kasihan kalau menurut saya kalau ada kegiatan dan udah stres itu bunuh diri Pak. Kan, gitu. Apalagi kan tempatnya ada memang agak sedikit pengap kan gitu ya. Nah maka dari itu tuh jadi perhatian kami dan termasuk juga masalah yang bapak-bapak dari kantor-kantor imigrasi ini kita juga harus terkait dengan COVID ini ya. Sekarang aja dari Kementerian Hukum kan dari lapas itu kan sudah banyak sekarang untuk asimilasi, sudah bagaimana mengeluarkan orang dari tahanan dan dari penjara ya dengan program yang memang didukung oleh pusat. Nah, sekarang mohon diatur seperti itu. Jadi kalau seandainya cuma pelanggaran yang menurut saya ringan begitu ya, restoratif itu bisa diselesaikan dengan mediasi kan gitu. Tapi kalau seperti kemarin kabur gitu ya dari penjara gitu kan itu sudah berat gitu ya. Jangankan WNI aja udah berat, itu double seharusnya hukumannya. Ya seperti yang kemarin Kuliras Rusia dengan pacarnya itu kan begitu. Ya memang harus begitu ya. Cuman pesan saya begitu, pokoknya hindari makin yang saya bilang. Hindari aja sudah. Kalau ada pelanggaran internal saja nanti tinggal kalau DPD butuh laporan atau DPR butuh laporan laporin. Tapi nggak usah ikut-ikutan press conference. Berat ya karena nanti lebih banyak yang 1-2 kasus masyarakat simpati. Tetapi kalau jadi modus terus-terusan ini, pertama Amerika, ini Rusia yang party, Rusia yang lempar ini. Kemarin Rusia yang bule yang masalah yoga orgasm. Sekarang yang masalah gajah.
Bapak Presiden datang ke kekawinannya artis saja sekarang viral kan. Sibuk, orang istana sibuk sekarang untuk mengcounter itu. Hati-hati sekali Pak, buat yang lebih baik. Kan yang penting target, gitu ya. Nah, kemudian seimbang, ke pesan ini seimbang. Nah, masalah. Jadi ketika ada expose, seimbang aja. Kami tangani muncul foto bule ini, dan gitu. Seimbang ini komposisinya. Jangan cuma Asia Timur, jadi digelar rasis Asia tadi seperti yang di Amerika kan sekarang sedang rasis sekarang Asia punya tentang Asia. Nah ini kan cuma ini kan dan nanti suatu kali Pak nanti kapan yang lewat bilangnya karena sekarang kita harus persiapan pembukaan Bali mungkin dengan travel bubble, mungkin dengan beberapa negara yang diberikan visa khusus kan begitu ya dengan free corridor ini kita harus bersiap ya. Yang kemarin dari DPD parlemen menyetujui 3-5 negara sebenarnya yang bisa. Ya, kemudian berhati-hati juga mengenai pelayanan tentang extend visa ini kan sekarang tidak harus mereka ambil stempel di luar kan. Nah, jadi itu pelayanan dan segala sesuatu. Dan kemudian jangan kita ribet bule itu kalau udah masuk ke kantor itu kalau misalkan dia cuma pakai sandal jepit juga pakai celana panjang, celana pendek, buat dia itu tidak ada undang-undang yang dilanggar. Kita kan mengacu pada undang-undang di atasnya bahwa orang asing mendapatkan perlindungan. Jadi kita harus sama dengan negara-negara tropis, gitu loh. Ya, jadi jangan sampai seperti pendahulu Bapak itu ada ini, bule harus balik itu dari kantor Bapak. Yang masalah orang lain ya. Dan saya juga baru tahu ternyata kok kebijakan antara satu kantor itu orang lain dari pasar Singaraja. Jadi kok agak berbeda-beda. Dia baru tahunya ternyata ketika masalah itu yang pedul Singaraja sama Denpasar enggak aman-aman aja baru terima-terima saja. Kalau WNI ya kalau foto paspor ya oke harus pakai lagi sesuai dengan aturan. Tapi kalau bule cuma pakai sandal jepit bagaimana? Itu juga termasuk sopan. That's fine. Karena nggak mungkin mereka harus spend uang beli celana sama minjem ini. Nanti mereka curhat lagi viral. Lagi kan. Sudah lah. Nanti dihubung-hubungkan. Dulu juga leluhur orang Bali ini kan kita ini kan baru pakai kebaya, ibu-ibu kita ini kan baru 70 tahun, 80 tahun. Tahun 1940 itu masih banyak yang telanjang. Zaman Bung Karno kenal sama Mikolo aja di Sanur itu, sama istrinya Lei Mayur, itu kan masih telanjang dada. Ini peradaban baru, tapi jangan sampai nanti ada bule diusir sama satpam. Apa nggak tahu di satpamnya di sana, apakah pakai kontraktor apa pegawai sendiri? Silakan keluar, nanti harus pakai pakaian yang sopan bagaimana? Lagi viral. Kemarin sudah ada gerakan tertutup, pakai tertutup. Gimana syariat? Pusing lagi kita jawab berarti ya. Yang menurut dia yang penting bersih, yang penting kopi, protokol kesehatan. Ya juga yang dititipkan untuk itu dari kepala kasih apa nih kalau terkait dengan ada bule yang sekarang ini dan sudah diterapkan memang dari lalu kalau pakai celana pendek apa di murah itu dikasih kain sama saya. Oh, sabun kita kasih solusi. Kita solusi. Bagus. Oke. Terima kasih itu jadi minimal agak berbudaya lah sedikit. Terima kasih yang baru dapat itu politik. Kita sudah ada solusi dan jalankan ya kan. Terima kasih Pak Surya. Paris dan Pasar Pak Dery. Ya silakan. Om Swastiastu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatan yang diberikan. Saya Diki Riyandi, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI di Pasar. Kami sangat concern apa yang disampaikan oleh Bapak Senator menjadi catatan kami Pak untuk pembenahan ke depan. Lalu yang kedua adalah saran untuk masukan dari kami untuk kegiatan-kegiatan semacam ini memang sangat penting buat kami untuk dikritiki Pak. Jadi saran kami mungkin di lain kesempatan mungkin kami bisa mendapatkan kontak person Bapak apabila Bapak berkenan memberikan dan apabila Bapak berkenan juga apabila mendapat laporan-laporan terkait keimigrasian di Bali khususnya bisa langsung izin disampaikan ke kami Pak. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Pak Teddy, mumpung ingat untuk di Denpasar ya, di Renon, mungkin karena di sana kan walaupun nggak ada bule kan permintaan untuk paspor kan cukup tinggi ya di sana ya, dan juga ada beberapa konsultasi mungkin. Memang kalau kita lihat dari segi infrastruktur kan memang dulu nggak bisa apa-apa ya kan, gitu. Saya lihat memang ruangan-ruangan udah tua gitu ya, udah bangunannya udah jadul gitu, kemudian agak tempel aja sebenarnya gitu. Nah cuman ya nanti kita pikirkan lah bagaimana untuk mungkin infrastruktur ya lebih bagus lah sektor imigrasi yang ada di Denpasar. Dan cuman di sana memang terutama bule-bule biasanya yang orang asing yang kawasan Sanur gitu ya, itu kan biasanya lebih ke sini ya. Itu ya, kalau untuk yang di selatan lebih banyak ke imigrasi itu kurang. Jadi sejauh ini kalau memang dibandingkan dengan kantor yang di Ngurah Rai, memang karena mungkin lebih banyak penanganan di sana ya, di kantornya domestik ya, mungkin tidak terlalu banyak yang menonjol sebenarnya. Ya, cuman saya dapat banyak masukan ya terkait dengan masalah pelayanan saja ya, yang mungkin terkait infrastruktur. Saya paham, nah, infrastruktur memang terbatas sekali di sana. Saya paham. Agak sempit ruangan di sana ya, udah itu panas, pengap gitu ya. Saya memang, dan nanti dia kalau sudah selesai pandemi ini mudah-mudahan bisa kita usulkan ya untuk bisa dibangun atau renovasi berat kan gitu ya, sama seperti pengadilan Denpasar yang sudah saya usulkan, pengadilan berat atau ya Pak Teddy ya, saya titip itu saja, nanti nggak apa-apa saya berikan komentar saya. Nah, sehingga nanti ke depan mohon dikoordinasikan antara imigrasi Singaraja, Ngurah Rai dan juga Denpasar dan juga dari Kanwil agar apa sebelum ada ekspos tentang apapun itu, terutama masalah deportasi kita bicarakan tentang WNA, mohon disiapkan matang-matang dulu. Kita ambil dari sudut pandangnya saja. Ya, karena sekarang netizen itu suka baca judul saja ya Pak, tanpa membaca beritanya kan gitu. Jadi mereka baca judul udah emosi, gitu. Seperti kemarin aja kita cuma waktu itu, ternyata sekarang udah terbelah masyarakat. Anda setuju atau tidak setuju? Kalau misalkan pertama tentang WNA, karena sentimen kebangsaannya kuat, udah saja. Tambah segini, ngapain sih kita perlu udah bersetelan kan itu? Orang kan sekarang nyinyirin luar biasa. Makanya nanti Pak Eko ya, harus ada banyak konsultasi. Nah, itu harus satu pintu, jangan sampai nanti imigrasi menonjol sendiri gitu ya. Karena yang disalahkan imigrasi gitu, imigrasi. Rakyat sendiri kan nggak tahu imigrasi Rai, rute apa yang di Singaraja maupun Denpasar. Jadi mohon sebetulnya disiapkan dengan baik. Kemudian dalam artian, nah ini yang mungkin yang kritik saya ya, terkait juga dengan kalau saatnya ada deportasi. Kalau deportasi itu levelnya extraordinary crime seperti money laundering, seperti teroris, nggak apa-apa deh, Bapak panjang deporto mereka sama kayak press conference-nya Polri di belakang dia sebagai bapak-bapak gitu ya. Atau narkoba, kayak narkoba kan orang kan pasti dukung imigrasi. Udah narkotika, udah masalah pembunuhan, masalah buronan Interpol, itu sudah deh. Psikologi masyarakat itu sudah pasti akan dukung. Tapi kalau buat cuma selegram, yoga, macam-macam itu, ya cukup pejabat aja yang muncul deh. Jangan sampai digiring, apalagi nanti ada expose di airport itu. Jangan sampai seperti itu. Nanti komplain dari asing itu ke kami agak berat gitu ya. Udahlah, kalau mau deportasi aja, jangan seperti Amerika yang sampai diantar ke dalam pesawat, sampai bagaimana pakaiannya lusuh, bagaimana. Padahal mereka kan nggak berbuat kriminal yang extraordinary crime gitu ya. Mohon diatur Pak, mungkin di SOP dimasukkan. Saya setuju aja dengan Pak Surya, harus ada pelapor tuh dan itu disosialisasikan. Jadi jangan sampai nanti untuk SOP itu mungkin dengan surat edaran ya. Karena saya melihat agak banyak bule-bule ini persaingan bisnis yang memanfaatkan kelemahan undang-undang kita. Mungkin dengan ada surat edaran khusus untuk Bali, kalau misalkan ada laporan sesama bule atau sesama orang asing untuk diperiksa juga yang mau untuk ya balance lah keseimbangan informasi. Nanti sampaikan ke DPD kalau memang ada surat minimal pengumuman atau itu, sampaikan kepada kami akan sampaikan kepada konsul-konsul. Ya, jadi biar macam-macam juga disebut ya. Jangan sampai kita udah capek kerja dimanfaatkan gitu. Ya, karena hanya persaingan bisnis. Ya. Saya lihat itu yoga kemarin yang orientation itu ternyata tuh banyak nggak cuma itu doang. Yang kemarin itu kan cuma salahnya dia expose aja. Yang lain-lain itu kan memang sehari-harinya memang dia yoga. Saya juga merasa terlecehkan yoga yang sebenarnya suci begitu ya dipakainya
yang tentang itu kan namanya seks terselubung gitu, sama dengan nasas, tapi nggak taunya ada plus gitu, itu kan udah spy yang lain, nanti tercoreng juga. Saya lihat dari case Telegram lain, gajah Amerika, masalah Telegram yang Korea ini orgasm sama yang ini, yang sama yang lempar itu persaingan. Yang dan di grup bule udah biasa asik. Bahkan mereka kalau party di Canggu, party di Kute gitu, mereka nggak saling sapa. Mereka ada grupnya. Yang grup ini nanti grupnya ini dia di sini suka partinya di Canggu, yang sebelah sini suka partinya di Brawul. Ngerti Pak kontakan itu? Ya, jadi jangan masuk wilayah itu ya. Mohon itu fix ya. Oke, terima kasih Pak Dedi ya. Silakan dari Bapak Kabir, dan sebelum gongnya Pak Eko nanti bisa memberikan pandangan. Silakan dari Kabir memberikan masukan. Ada? Silakan. Laris. Ada ini nggak sih di absennya nggak ada? Oh data ya? Oh oke. Ada soalnya. Kita tunggu jalan tol ya. Ini siap. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian Bapak, perkenalkan nama saya Ana Mustafa. Saya selaku Kepala Kantor Imigrasi sebuah TPI Singaraja. Pertama-tama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas masukan dan saran kepada kami. Dan kemudian kita juga ada tadi disebutkan terkait dengan kinerja kami yang mungkin menurut pandangan di luar itu ada kesan tebang pilih Pak. Jadi mohon izin, kami ini bekerja secara profesional Bapak. Jadi memang niat kami tidak ada satupun terbesit untuk tebang pilih atau dan sebagainya. Oke, pertama. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan tadi, pencegahan, kalau bisa pencegahan untuk melakukan perbuatan pelanggaran itu sudah kami lakukan Pak sebenarnya. Di tahun 2020 kemarin kami sudah mengeluarkan inovasi imigrasi Singaraja pencegahan pelanggaran atau Singaraja Garam, dan itu sudah kami terapkan selama setahun penuh di tempat kami, di wilayah kerja kami, yang intinya adalah memberikan informasi, ya, memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa, mulai dari Perpop, kalau dari ada RW dan sebagainya, terkait dengan keberadaan kegiatan orasi. Jadi kami berpikir kita nggak perlu langsung law enforcement, tapi juga ada preventif, dan itu sudah kami lakukan Pak. Terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, sepakat Pak, kita akan tetap melanjutkan inovasi tersebut untuk preventif ya. Apalagi jika tidak terdapat misalnya orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran yang masih bisa kita tolerir, masih bisa kita ingatkan, kita akan ingatkan Pak. Jadi tidak semena-mena kita langsung melakukan tindakan, kecuali kalau itu sudah dianggap fatal. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi juga saya sampaikan terkait dengan pelayanan di pelayanan warga negara asing atau di tempat kami Pak. Kami tetap melayani dengan baik, tidak ada diskriminasi. Ya. Artinya kita tetap apabila yang bersangkutan juga tidak memakai pakaian yang kurang pantas, kita siapkan selendang Pak. Kita siapkan selendang, kita siapkan penutup. Jadi bagaimanapun juga kita tetap menghormati sopan santun dan sebagainya. Tidak suruh kembali dan sebagainya. Jadi kita tetap melayani yang bersangkutan dengan baik Pak. Itu saja Pak mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya coba terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pak Santi. Terima kasih. Baik, ini agak sedikit melebar tentang Kampung Buleleng karena wilayah kerjanya kan tidak terlalu besar di sana yang melibatkan orang asing, cuma ada beberapa wilayah. Cuman untuk di kasus di Singaraja ini kan kami banyak, terutama ini terlepas dari masalah deportasi dan WNA, itu kan permintaan untuk paspor terkait dengan anak-anak yang akan kerja di luar negeri kan agak tinggi ya di sana. Dalam artian masyarakat mungkin dari Jembrana, dari Buleleng, Karangasem, sebagian itu kan masuknya ke kantor imigrasi yang ada di Singaraja ya. Dan juga saya menitipkan pesan saja karena di komite staff ini cukup banyak WNI yang TKI dan PMI ini yang sangat bermasalah di negara asing ya. Kita ini agak kerepotan Pak. Saya pernah bebaskan
ada WNI alam Bali itu yang didetensi di Rusia. Rusia itu kalau misalkan di Moskow atau di Saint Petersburg masih oke deh Pak. Ini Rusia yang mungkin Rusianya sudah kabupaten kota kali ya. Yang dia itu didetensi itu di bawah tanah gitu, yang dia cuma dapat pinjem dari tugas handphone menghubungi saya. Karena nih anak-anak ini kan nggak paham nih. Boleh deh saya usulkan nanti kepada bapak-bapak nanti yang di Singaraja, Ngurah Rai maupun juga yang ada di pasar, jadi mungkin dengan Kanwil ya. Kita tuh perlu briefing terkait dengan sekolah-sekolah yang akan mengirim ke luar negeri itu Pak. Magang. Magang sekolah-sekolah yang kirim TKI, kita petakan negara-negara yang sudah ada masalah. Misalkan di Turki ya. Itu kan banyak sekali yang ilegal. Terlepas di Turki itu ada kebijakan negara setempat masalah visa. Di sana tuh katanya setelah ada di sana boleh mengurus visa tentang kerja. Saya belum periksa itu kan. Setahu saya kok enggak. Kok kayak di negara apapun kayaknya nggak benar gitu loh. Maksudnya bisa kerja bukan holiday visa kan. Spa terapis dari Bali ini kan banyak menguasai Eropa dan Turki sekarang. Tapi mereka pada saat buat paspor oke, memang tidak tupoksi dari imigrasi karena itu masalah visa dan masalah lain. Cuma perlu ada edukasi Pak. Karena bagaimanapun juga akhirnya bermuara kalau kita pelayanan masyarakat bermuara pada anak-anak yang nggak tahu apa-apa itu artinya permasalahan saya. Ya. Kemarin saya dapat lihat di Bandara Soekarno-Hatta itu cukup bagus ya, dari tugas imigrasinya itu tegas benar ya, yang masalah paspor itu. Dia kalau udah melihat ciri-ciri orang yang agak mencurigakan, ya dia nggak kasih izin masuk pesawat. Nah, ditolak begitu. Yang saya lihat sih di Soekarno-Hatta, mungkin karena itu kan muaranya seluruh Indonesia ya. Kalau dilihat mbak-mbak gitu ya dengan cuma pakai 1-2 ransel gitu ya, untuk pakai holiday visa gitu. Itu lebih baik ya ada masalah di negara sendiri dipulangin, suruh motor lagi gitu. Bukannya nggak boleh keluar negeri. Cuma ini yang nggak bisa bahasa Inggris, bahkan mereka bahasa Indonesia-nya nggak lancar, tiba-tiba dia di luar sana. Saya juga dan banyak orang-orang saya juga yang jahat Pak, dalam artian mereka itu orang-orang kami itu yang memang menjadi agen-agen yang ilegal gitu. Orang-orang Bali juga ada begitu. Oke, nanti mohon ya kalau sudah situasi normal Juli-Juni ini sudah ada tatap muka ya, mungkin itu bisa menjadi prestasi juga preventif, kan saya bilang preventif tadi ya. Bapak-bapak kan di Singaraja itu kan banyak sekolah persiapan, kumpulin aja semua ya, ambil sampel dari mahasiswa-mahasiswanya, tolong diberikan begini loh tentang undang-undang imigrasi Republik Indonesia dan lain sebagainya. Di Denpasar, di Renang banyak benar sekolah-sekolahnya tuh. Ya nanti mau sosialisasi Pak, boleh pakai ruangan saya Pak Teddy ya, pakai aja ruangan DPD besar, sudah bisa 150 orang. Undang sekolah-sekolah itu, atau nanti kita sinergi deh. Saya panggil semua ya, yang dia penting ada satu pengetahuan ya, juga nanti yang di Nusa Dua banyak juga di sekolah-sekolah kita Pak Surya. Nah, jadi salah satu lah fungsi terkait dengan masalah imigrasi. Dan berikutnya Bapak Kakanwil Hukum dan juga dari pejabat harus punya database tentang asosiasi asing. Contoh India itu ada yang namanya Balinese Indian Friendship Association. India itu ada yang namanya India Club. India itu ada namanya Asosiasi Selatan Bali. Indianya ada 3. Ini Rusianya ada, ini paguyubannya ada. Australia saya pernah diundang sama konjen Australia. Di sana ada satu paguyuban orang-orang Australia. Nah, nanti ketika misalkan ada kebijakan baik tentang aturan perundang-undangan yang baru tentang SOP, itu harus ada minimal setahun sekali regulernya ketemu. Ini loh kami ada kebijakan. Ini tolong diatur bagaimana. Kalau kita lihat ada 26 di Bali ini kan ada 26 sekian data terbaru tentang konjen dan honorary konsul itu. Bapak bisa ajukan aja, ada kan satu Pak mungkin di hotel di sana undang semua. Kan kelihatan keren. Oh imigrasinya Bali ini ngadain suatu coffee morning gitu, atau afternoon tea kayak dengan para asosiasi yang diundang tuh 50 aja, asosiasi bule Amerika ini ambil yang 10 besar tulis di Bali, tinggal dibunyi aja. Jadi kalau ada apa-apa tinggal di share. Kalau itu jadi ada tag DPD, ada tag AWK, ada tag Komite 1 bidang hukum, saya tinggal forward aja teman, keren nih Pak imigrasi Bali Pak, mantap nih kalau bisa buat di Batam, buat Yogyakarta, kita trigger.
Masa bapak-bapak gini-gini aja, ke depan harus bisa memimpin lembaga republik loh, ke depan harus jadi kanwil loh. Itu maksudnya ya. Jadi saya rasa nanti saya usulkan itu. Nanti kalau misalkan DPD RI siapapun lah senator dari kami nanti akan hadir, coba Pak diagendakan mungkin pertengahan tahun ya. Dan itu kan anggaran kan nggak mahal, cuma 10.000 orang aja gitu ya. Nah, cuman sekarang kalau itu aja, karena bapak-bapak itu punya anak buah pasti tahu deh moncol-moncolnya atau tokoh-tokohnya di Rusia ini siapa, Amerika ini siapa, gitu ya. Tinggal kita kumpulkan aja dalam konsul, nanti kita itu masukkan ke agenda DPD ya. Nanti kita sinergi aja, Pak. Nanti apakah DPD di mana perannya silakan. Ya itu lebih memudahkan kerja kita, gitu ya. Oke, jadi secara umum itu terima kasih dari Bu Leleng nanti untuk bisa ini dan memang kalau sekarang kemarin saya tempoh hari saya lewat Rumpus, saya lewat Kopinan memang sepi banget ya dalam artinya memang bener-bener udah bener itu ya, kasihan juga banyak yang dijual properti di sana ya. Jadi tapi kita yakin tahun depan kita tata, tahun depan kita akan dapat banyak warga asing lagi ketika dibukanya airport dan juga kebijakan udara seperti itu ya. Ya silakan selanjutnya nih merujuk kabit-kabit aja Sabun sudah ya. Nah, silakan Pak Eko kalau ada masukan kepada kami Raris. Ya, terima kasih Bapak pimpinan. Bapak izin menyampaikan memang satu hal yang pertama bahwa seperti yang disampaikan teman-teman tadi, bahwa sebenarnya dari tahun lalu ketika kami menjabat di sini dan kemudian kami mendapatkan informasi terkait dengan masukan dan arahan seperti yang pimpinan sampaikan tadi, silakan sampaikan tadi berkaitan dengan pusat bagi warga negara asing. Tahun lalu kami membuat sebuah kebijakan seperti yang disampaikan oleh kami tadi, bahwa memang kami minta kami untuk menyediakan semacam tabung atau kain yang disediakan secara beberapa kamar yang bisa digunakan oleh orang asing itu ketika mereka masuk sehingga mereka dilapih. Dan itu dilakukan di Semakani, di Ngurah Rai, Singaraja maupun di Denpasar. Dan hasilnya memang ada beberapa hal positif. Kami juga di Ngurah Rai itu kami menyediakan booth untuk background tadi, sehingga pesannya bagi orang asing tersebut, akhirnya mereka ketika mereka menggunakan kamu, mereka malah tertarik menggunakan foto-foto. Mereka terkesan dengan perilaku masing-masing, jadi terkesan dengan apa yang kita lakukan. Jadi kami memberikan sebuah solusi seperti itu. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan monitoring, kaitan dengan Rusia apalagi selebgram. Sebenarnya di kami di Kabel maupun di divisi maupun di kantor imigrasi kami juga mencermati hal tersebut. Jadi memang kaitan dengan keamanan tersebut atau terkait dengan selebgram tersebut, kami awalnya mengantisipasi untuk kita bisa melakukan mediasi. Namun memang seperti yang mungkin Bapak Steno tadi sampaikan, adanya tekanan-tekanan dari pusat terkait dengan apa yang harus dilakukan, apa yang harus Sehingga 2 kali kesalahan itu ya, dia lempar itu sama buat pasti ya. Sebenarnya, jadi sebenarnya tanggal 11 Desember itu kami sudah mediasi dan itu sudah selesai. Jadi kami mediasi, kami tahu bahwa ini sebenarnya sanksinya tidak perilaku perbuatannya tidak terlalu berat. Kami melakukan mediasi pada saat divisi dan kemarin kami melakukan seperti itu komunikasinya. Namun sebenarnya dari awal juga sudah ada tekanan. Kami sampaikan kepada pimpinan bahwa dia yang misalnya tidak terlalu berat, pelanggarannya tidak perlu dideportasi, dan potensi dari kami juga mendapatkan informasi banyak dari sosok si Sergei bahwa dia juga selain mereka juga investor, dia punya kemauan besar untuk pembikinan akan investasinya di Indonesia pada saat itu. Dan kami sudah melakukan hal tersebut pada tanggal 11 Desember selesai itu sudah. Namun ternyata ya itu tadi mungkin persaingan bisnis itu munculkan lagi pada bulan Januari. Dia melakukan hal itu yang diposting di itu dan itu dimonitor oleh pimpinan, dan kami sempat ditegur untuk dilakukannya segera untuk deportasi, sehingga akhirnya mau nggak mau kami harus melakukan tersebut. Termasuk kaitannya dengan Kristen beliau, mohon izin, memang kami juga ada sempat di kandidat pasar, kami juga sudah diskusikan bahwa intinya ketika mereka sudah minta maaf dan mereka mengerti kesalahannya, kami sebenarnya bisa memahami hal tersebut. Karena
contohnya seperti Malaysia itu kami tidak melakukan tindakan berikutnya atau barnes yang itu juga kami tidak melakukan deportasi karena melihat kesalahan dan potensi viralnya, sehingga kemudian kami kita peringatkan saja kepada yang bersangkutan untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah seperti itu. Boleh silakan karena kalian ada influencer yang sedikit banyak followernya, namun ya tolong kunjung keramaian kembali sehingga kemudian jangan sampai kemudian memviral hal-hal yang kemudian buat potensi konflik. Dan untuk yang Malaysia, yang di Gajah dan di yang Barnis itu kita tidak lakukan deportasi. Apa yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya kami juga sudah bahas Pak Mudiji di Menpora Kanwil beberapa waktu yang lalu. Kami melakukan bahasan bahwa kami lebih mendapatkan strategi justice, dan itu kami sampaikan kepada tamu undangan dari Polda, Pak Dirkrimku, Pak Dirta, Pak Satu Hadir, kami sampaikan kepada semua bagaimana kemudian kami influencer ini selebgram ini kita gandeng saja lah, kemudian coba promosikan ini jadi buta gitu ya. Betul Pak, kami juga sudah kawin. Kalau memang isunya kaitannya dengan kebijakan COVID, ya didorong mereka untuk membantu menstabilkan siap. Kami sudah sampaikan seperti itu, dan dari hasil rapat di forum kemarin sudah sepakat dengan kebijakan tersebut. Cuman belum ada isu lagi Pak, jadi kami belum ada lagi yang sudah mulai waspada. Ya, jadi kami tidak. Yang berikutnya seperti yang disampaikan Pak Kakani Budi Pasar, mohon izin Pak, kami memang perlu masukan dan saran terus atau informasi-informasi dari Senator, dari Bapak, karena memang Bapak kan banyak jaringannya di sini. Hal informasi-informasi yang negatif atau positif yang kami lakukan, kami perlu masukan. Nah, itu mungkin nanti kami mohon izin tahu mungkin Pak Bapak berkenan Bapak, sehingga kami bisa ada Bapak langsung tunggu kami bisa melakukan tindakan selanjutnya. Dan yang terakhir kemudian kami sangat berterima kasih dari banyak masukan yang Bapak Senator sampaikan terkait perilaku petugas, terkait dengan tindakan-tindakan imigrasi yang harus kami lakukan, dan bagaimana kemudian kita mencoba untuk lebih bijak melihat situasi atau isu-isu yang ada, apa kemudian kaitannya dengan konflik kepentingan. Karena sepakat kami juga, contohnya saya kami bahkan juga sudah dengar Pak bahwa itu adalah adanya friksi antara saingan bisnis lah seperti itu. Kami juga sudah main hasil diskusi kami, jadi ada persaingan bisnis sebenarnya ini. Jadi juga kami terima kasih kami yang menjadi catatan kami ke depannya. Mungkin demikian, kami berharap seperti yang Bapak sampaikan bahwa Bapak menyediakan ruang-ruang untuk diskusi kami akan menindaklanjuti. Yang terakhir bahwa kami sempat melakukan sekali Pak tahun 2020 untuk sosialisasi terkait dengan kebijakan judicial kami di Rarai pada saat itu. Tapi memang mungkin terhadap ini konsul-konsul juga pernah kami lakukan sekali pada saat itu. Datang bersama termasuk ini Pak, pada konsul juga datang, konsul juga datang. Cuma memang pada saat itu karena masanya pandemi jadi nggak terlalu banyak yang hadir. Tapi hal ini akan kami jadi catatan kami, akan kami terus intensifkan terkait dengan sosialisasi ini. Untuk Karisungan aja juga kami sadari kami perlu juga melakukan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah pendidikan yang mereka akan berencana bekerja atau beraktivitas luar negeri. Mungkin demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih segala masukan dan arahan dari Bapak pimpinan, Bapak Senator atas tugas fungsi dari kami di imigrasi. Kami kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih dari pimpinan rombongan dan juga para pejabat yang hadir. Tibalah kita pada saat kesimpulan, dan juga nantinya dari kantor DPD RI akan memproses
proses rekomendasi yang kami sampaikan kepada Presiden dengan tembusan Menteri Hukum, Dirjen Imigrasi, termasuk juga kantor-kantor yang ada di Bali. Dan nanti saya juga ada momentum akan bertemu dengan Bapak Kapolri, karena setelah pertemuan ini dalam masa sidang ini kami juga akan ada pertemuan dengan lapas-lapas ya, terkait dengan relokasi beberapa lapas yang permintaan seperti Buleleng kemarin saya sudah mengunjungi, Kerobokan juga masih ada di meja kami, dan Gianyar kemarin sudah cukup bagus. Jadi setelah dengan unit-unit ini kita nanti baru akan ketemu dengan Pak Kanwil ya. Maksud juga saya akan mematangkan dulu terkait rencana kerja dengan bagian imigrasi ini. Jadi kesimpulan yang pertama itu adalah tanpa bermaksud mengintervensi sesuai dengan tupoksi dan peraturan perundang-undangan, maka kami mengusulkan kepada Divisi Imigrasi di seluruh wilayah kerja Provinsi Bali untuk lebih mendetailkan terkait dengan SOP, terutama yang melibatkan warga negara asing yang bermasalah, yang dimana mungkin dalam SOP ini usulan-usulan seperti tadi cukup bagus, termasuk dengan diperiksanya pelapor, dan pelapor itu juga baik itu misalkan melalui media sosial, pelapor juga melalui aspirasi langsung, itu memang harus ada harus ada informasi yang jelas, termasuk mungkin dari intelijen sebelum hal itu diproses, itu juga harus diperiksa dulu situasional secara geopolitik lah, persaingan bisnis dan lain sebagainya, sehingga nanti kantor imigrasi terutama dari para pejabat tidak masuk di wilayah konflik internal yang dimanfaatkan untuk keuntungan dari sekelompok atau dari orang asing itu. Nah, kemudian SOP ini tentunya nanti kita membutuhkan suatu payung hukum ya, apakah mungkin dengan surat edaran dari Kanwil, apakah mungkin dengan memo ya, apa nanti silakan, nanti kalau memang sudah ada agar ditembuskan kepada kami bilingual dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, sehingga kami bisa membantu mengekspos suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dari kantor Kementerian Hukum dan HAM khususnya Divisi Imigrasi. Kemudian yang nomor 2 adalah kami merekomendasikan bahwa nanti harus ada satu, mungkin secara umum ya, secara umum itu ada 2 klaster terkait dengan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, terutama yang memang sudah masuk ke ranah pidana atau extraordinary crime, dan yang keduanya adalah pelanggaran-pelanggaran yang termasuk ringan lah, seperti tipiring lah, seperti itu ya. Jadi itu memang harus berbeda penanganannya. Nah, jadi mungkin antara satu kantor dengan satu kantor yang lain dari 3 kadin ini mungkin harus ada koordinasi, jangan sampai masing-masing kadin ini dia mengekspos sepihak tanpa koordinasi provinsi. Ya, jadi itu memang harus semacam kalau di kepolisian kan ada gelar perkara, nah, semacam itu harus ada satu SOP gelar perkara deh, ya, minta masukan-masukan apa seperti ini sebelum itu diekspos. Nah, jadi kami yang 2 klaster ini, kalau sudah urusan tentang buronan Interpol, masalah pembunuhan, kemudian juga masalah narkotika, masalah terorisme, masalah hal-hal yang memang sudah extraordinary crime, itu sudah pasti kita akan dukung, lakukan saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang seperti itu ya. Bahkan semakin banyak orang-orang seperti ini diekstradisi semakin bagus. Karena kenapa? Menghemat energi bangsa kita kan gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak bisa mengekstradisi 50 sampai 100 orang saja, itu bayangin aja kalau itu dimasalahkan atau diproses di pengadilan republik kan, itu kan sangat costly juga ya, kasihan juga kan begitu, kita bayar penerjemahnya cukup mahal gitu ya. Jadi kalau buat saya yang kayak gitu-gitu kembalikan aja ke negaranya lah sudah gitu ya. Nah, itu kalau sudah extraordinary crime. Tapi kalau misalkan yang ringan-ringan seperti pelanggaran tentang social culture, tentang miskomunikasi, tentang ITE dan lain sebagainya, ya daripada nanti mentok-mentok nanti masuk ke polisi atau pengadilan, nanti akan berhadapan dengan SE Kapolri, begitu juga dengan dari diskresi dari kejaksaan kan begitu ya. Jadi agak malu ya, mohon itu diselesaikan secara mediasi, dan berhak dari imigrasi untuk bisa memberikan suatu sanksi, misalkan diikat saja, bagaimana misalkan selegram itu diikatnya dengan suatu membantu promosi kan begitu ya, secara reguler. Misalkan tiap minggu sekali harus mengekspos tentang hal-hal positif dari Bali kan begitu ya. Mau nggak mau itu nggak masalah. Sama seperti misalkan ada Undang-Undang 1 2020 tentang masalah COVID ya, bisa saja Satgas walaupun di undang-undang tidak tercantum boleh push up kan begitu. Tapi kan ini sebenarnya
dari apa ya, dari dinamika di lapangan kan petugas boleh saja memodifikasi sebenarnya hukuman-hukuman seperti itu ya. Jadi buat saya lebih baik di endorse ya dari imigrasi, mungkin suruh aja dia men-tag kan begitu, kalau dia punya follower 3 juta, kalau datang ke Bali, ayo dong kita komunikasi, tag kantor imigrasi Ngurah Rai atau gimana, kemudian harus lakukan protokol kesehatan dan Bali safe gitu loh untuk kunjungan berikutnya. Itu luar biasa ya. Kalau saya jadi bapak-bapak saya buat itu yang namanya surat pernyataan 1 tahun itu ya, 1 bulan 4 kali expose, dikalikan setahun 56 Pak. Lebih rupiahkan itu dia sekali expose kan $1.000 itu Pak, udah berapa? $50.000 Pak. Ya, kalau misalkan dia cuma promosi tentang alat fitness, dia promosi bikini kan bayarannya mahal juga kan. Kalau misalnya itu di expose kan suruh dia aja yang buat kontennya. Jadi Bapak, tim kehumasan itu harus banyak bekerja sama nanti ya. Ya, jangankan masalah ini, dengan teroris saja kita mesti bisa kerjasama kan dengan mantan teroris. Bagaimana mantan teroris sekarang dimanfaatkan di BNPT seperti itu ya. Jadi jurisprudensinya itu yang dipakai. Nah, yang keempat, nah mohon ini berhati-hati sekali terkadang dengan mulai sekarang dalam masa pemulihan sampai bulan Juli 2020 agak berhati-hati untuk menangani masalah selebgram. Gitu ya. Kalau seandainya keterlaluan banget sesuai dengan klaster tadi, oke lah silakan diproses. Tapi kalau yang ringan-ringan, termasuk pun yang ringan-ringan nggak usah diekspos bagaimana ya. Jadi jangan sampai, kecuali memang, dan jangan reaktif Pak. Kalau misalkan ada selebgram itu misalkan ada media sosial yang mengekspos, kita pasif aja. Jangan langsung tiba-tiba lagi 2 harinya 3 harinya langsung hidup bagaimana. Jadi kesannya kita diatur medsos dulu. Karena kita punya tupoksi ya sebenarnya. Ya jangan dengan tekanan Pak. Saya tidak setuju. Ya, mau lambat mau cepat yang penting orang tuh dikasih dikasih kesempatan. Kalau di Islam itu kan ada tabayun Pak ya. Kesannya itu tabayun, harus klarifikasi. Klarifikasi gimana maksud kamu, apa, bagaimana? Dengan dia restoratif, dengan minta maaf, dengan menghapus itu sudah restoratif kan, tidak mengulangi begitu ya, surat pernyataan. Dan maka dari itu untuk masalah expose untuk selebgram ini nggak usah ikut-ikutan. Nanti saya akan sampaikan surat rekomendasi saya ke Dirjen pusat ya, biar bapak-bapak juga nggak ditekan dari pusat kan begitu. Kalau yang di pusat kan dia ingin bangun juga sebenarnya kan begitu, biar bertahan di posisinya butuh bangun gitu ya. Jangan sampai hal ini dimanfaatkan. Nah kemudian yang kelima selanjutnya, ini saya minta ada satu keseimbangan dari exposure terkait dengan masalah apakah itu tentang pendampingan, tentang misalkan SIDA dan lain sebagainya. Dan ini saya minta konsisten Pak. Bapak-bapak ini harus menerima kinerja kami di DPD Pak ya. Kalau kami di DPD ini, kami ini setiap hari itu, setiap Senin sampai Jumat jam kerja, kami itu punya agenda Pak. Senin itu adalah misalkan hari tentang masalah pengaduan tentang catatan sipil. Selasa itu tentang finance. Yang hari Rabu itu adalah catatan misalkan tentang masalah hukum. Jadi kita jadikan setiap hari itu saya minta sama admin saya itu untuk mengekspos. Kalau Senin itu diingatkan masyarakat terkait dengan masalah POJK. Contoh nih, saya sampaikan. Kalau bapak-bapak bisa membuat seperti ini laporan saya ke POJK Pak, tentang finance dan pengaduan. Contoh misalkan di sini home credit ada 111 pengaduan. Kemudian itu di ranking Pak, dari yang paling daripada paling bandel sampai mungkin yang paling minim, misalkan seperti Bank Kopi, misalkan seperti MNC. Kalau misalkan dari imigrasi bisa membuat grafik seperti ini, mana yang dicekal, WNA mana yang misalkan yang dideportasi, diversity-nya kan kelihatan Pak. Berdasarkan negara, Bulgaria, misalkannya negara-negara Balkan yang suka skimming itu, Rusia. Jadi kesannya nggak anti Amerika, nggak anti Rusia. Ya, itu maksudnya. Nah, jadi saya juga bisa argumentasi. Kalau misalkan dengan data begini kan enak. Dan ini data, ini setiap bulan tanggal 1 saya minta admin expose. Ini diupdate terus Pak. Jadi apa dampak ketika ya kebetulan ya bersyukur lah kalau saya di follower saya sudah 200.000 sekian. Jadi ketika ini misalkan di tag saja mereka ini Pak, mereka ngerem. Finance ini bisa ngerem nih. Saya ini nggak mau lagi itu diekspos sama DPD karena ini merugikan kerugian buat mereka sebenarnya. Secara undang-undang MD 3 kami berhak kok untuk mengekspos karena ini kinerja kamu sesuai dengan undang-undang terkait dengan POJK misalnya. Ya. Jadi buat saya bersarankan
agar pada saat mengekspos jangan nanti, kalau dalam bahasa politik namanya propaganda, jangan cuma single aja tentang bule ini saja, tapi ada keseimbangan, ya, gitu ya. Apakah nanti ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali nggak apa-apa, tapi saya mohon itu seimbang, keseimbangan ini penting sekali sehingga tidak memunculkan fitnah. Okay. Nah kemudian dan yang selanjutnya adalah rekomendasi kami adalah terkait dengan ini di luar masalah deportasi. Tentunya nanti ke depan ini ada suatu upaya preventif, sosialisasi, dan juga terkait juga dengan masalah undang-undang imigrasi, kebijakan-kebijakan dari menteri maupun dari Direktorat Jenderal, termasuk juga advokasi dan juga memberikan bimbingan kepada lembaga-lembaga untuk bisa mematuhi atau minimal mereka mengetahui, acknowledge tentang aturan-aturan yang ada. Untuk acara internasional mungkin kita bisa buat trigger Pak, mungkin karena 2020 sudah dilaksanakan. Mungkin temanya adalah khusus mengenai masalah ini Pak ya, tentang undang-undang ITE ya, agak lebih lebar sedikit tentang deportasi dan sebagainya. Mungkin kita bisa kerjasama dengan DPD RI Pak ya, nanti mungkin setelah hari raya Lebaran ya saya bisa atur. Saya nanti berikan waktu Bapak 1-2 bulan ini untuk mengumpulkan pertama list kontak dulu, pertama dari kedutaan, konsul dan honorer konsul, termasuk dari asosiasi-asosiasi ya. Nanti sama-sama apakah yang mengundang dari imigrasi atau dari Kementerian Hukum, mungkin nanti DPD di sana sebagai salah satu narasumber kan seperti itu. Nah, dan ini saya nanti Pak Eko sampaikan ke pimpinan acara kita bulan Juni ini, mungkin setelah hari raya ini, karena kita persiapan Juli akan dibukanya Bali secara bertahap, ya, itu akan saya jadikan suatu teladan untuk seluruh 33 provinsi. Kita adakan acara, ya mungkin nggak usah jauh-jauh yang strategis di sana atau di mana, ya, yang agak suasananya agak memang seperti Lawyers Club lah kan begitu ya, yang agak ini agak nanti Anda kan bisa tinggal minta aja bantuan dari mana, nanti kita bantu juga dari DPD. Itu saya akan jadikan contoh ini loh, imigrasi Batam, imigrasi Jogja, Raja Ampat yang ada di Sorong, di mana-mana pakai Bali. Kan di sana kan banyak juga komunitas mahasiswa. Nah, jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal seperti itu di luar yaitu Indonesia. Ini kan menjadi prestasi yang baik. Termasuk pun yang kedua itu adalah tentang masalah sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kebetulan kalau bapak-bapak mau nanti mendapatkan data, ambil data di Dinas Tenaga Kerja, Pak, di Disnaker Provinsi dan di Disnaker Kabupaten Kota. Di sana ada lembaga-lembaga LPK. Mereka not even kampus, mereka hanya LPK yang suka kirim mahasiswa ke luar negeri, magang dan sebagainya, termasuk dengan STP. Mereka akan kita briefing, itu bagiannya biasanya wakil bidang kemahasiswaan atau akademis gitu ya. Untuk jadi WD 1 maupun wakil dekan 3 itu yang wakil rektor 3. Di Bali ada 60 perguruan tinggi, ada kurang lebih sekitar 100 LPK yang secara aktif mengirim tenaga kerja keluar. Nanti kita juga akan agendakan mungkin pada bulan Juni-Juli. Nanti DPD siap fasilitasi itu, nanti tinggal kita briefing bagaimana nanti siswa-siswa tersebut untuk bisa mengetahui tentang aturan dan undang-undangan. Nah, beberapa hal terakhir dari rekomendasi saya, mohon manajemen kantor untuk bisa diperbaiki. Terima kasih informasi tadi terkait dengan sudah ada satu wall ya, atau misalkan tempat tentang misalkan visualisasi pura apapun lah, pokoknya ada suasana Bali. Kalau bapak-bapak mau bagus itu coba lihat kantor-kantor pengadilan dan kejaksaan. Bapak sekarang mampir aja ke Kejaksaan dan Pasar di Sudirman sama di pengadilan. Bapak masuk ke sana, suasananya sudah seperti kafe. Jadi pinter mereka itu. Jadi mereka itu semua tembok-tembok kan bangunan kuno, bangunan lama kan, itu semua di wallpaper. Gak ada kursi-kursi begini, Pak, sofa semua. Jadi masuk ke sana tuh memang benar-benar situasinya sudah memang kafe dan lobby hotel. Itu kejaksaan dan pengadilan begitu loh. Sistemnya sekarang ada kafe, ada macam-macam. Jadi ke depan itu memang ada corner-corner lah yang kita harapkan. Jadi ada satu yang agak sedikit friendly, tempat selfie dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat nanti salah satu parameter kinerja dari divisi imigrasi di Provinsi Bali. Layanan WNI ya, jangan juga diabaikan untuk dari Kanem terkait dengan paspor dan lain sebagainya, terkait juga dengan seperti kemarin kita sempat undang yang imigrasi mana dari pasar ya, ada masalah bule di imigrasi ya, di atau catatan sipil di Gianyar ya, waktu itu tetap ada termasukkan. Yang penting yang lokal-lokal ini juga kadang-kadang mereka lebih banyak bersuara pada hal ini. Saya rasa demikian mungkin secara umum dari kami.
dan nanti kami akan tembuskan minggu depan. Dalam minggu ini juga saudara untuk hasil rapat kerja pada hari ini, dan tentunya nanti kami akan periksa lagi dan nanti bapak-bapak saya serahkan nomor telepon saya, silakan kalau ada informasi apa disampaikan. Dan ke depan kalau sudah ada prestasi seperti Kanim, Pak Eko dan lain sebagainya, pegawai kami mohon disampaikan ke DPD Pak. Jadi dalam artian kita itu tahu yang namanya kinerja gitu. Kan Bapak ini sebenarnya harus bergaul dengan dua komisi Pak. Pertama Komite 1 bidang hukum DPD dan Komisi 3 yang ini urusannya sama masalah hukum, masalah dengan counterpart kami dengan Menteri dan Menko. Contoh, satu kantor pemerintah yang paling aktif dan bagus menurut saya OJK. OJK itu setiap acara itu ngundang DPD. Setiap acara, mau vaksin kayak acara rapat kayak bagaimana. Jadi kalau sudah DPD dan DPR RI, karena kan senator ini kan sejajar presiden di undang-undang. Ya, DPR, presiden, DPD. Jadi kalau minimal ada salah satu senator itu duduk begitu melihat acara, atau minimal ditembuskan ini ada satu berita, atau misalkan di tag deh, misalkan ada satu ada suatu kerja yang baik, otomatis kami kan bisa bela. Dan bapak-bapak juga harus paham, ini misalkan Kanim, saya berharap ke depan naik karir deh, bisa jadi kanwil kan begitu, aspun kader kan begitu. Bapak-bapak juga bisa naik ke pusat bagaimana? Caranya gampang. Sebenarnya itu kami di pusat itu tidak terlalu peduli dengan angka serapan, dengan target. Kita tuh tidak terintimidasi dengan number, tapi kita ini lebih suka dengan success story. Ya, kemarin saya bicara sama jaksa-jaksa dan kejari-kejari. Kami ini butuh success story. Kalau Bapak sudah bisa ungkap masalah korupsi, udah tepuk tangan senangnya. Saya sebagai orang politik, besok ketemu Pak Kanwil, besok ketemu Menteri, ketemu Dirjen, maka saya tinggal bisikin Pak, bagus tuh kerjanya tuh, boleh dia buat Republik bagaimana. Jadi seperti itu. Nah maka dari itu saya minta ke depan bergaul dalam artian melaporkan yang baik-baik, prestasi kita bantu. Dan yang terakhir itu, kalau saya mau rapat Pak ya, staf saya punya kantor di Senayan sama di Bali. Riset kita nih rapi, pokoknya saya ini anggota DPD paling rapi deh, karena saya mantan rektor. Semua masalah di Kadin, Ngurah Rai dan Pasar Beleng itu jauh sebelum Bapak pendahulu saya punya catatan semua, rapi. Saya ini kalau baca koran tiap hari, saya clippingin Mbak. Saya clipping, saya langganan semua koran, saya clipping semua, tapi perusahaan saya. Nanti anggap bulan depan akan rapat sama Menteri Hukum. Sama kalau Menteri Hukum rapat, Dirjen nabi semuanya, Dirjen lah, pasti semua tidak. Saya ini kalau rapat, semua itu ada listnya semua, dimnya ada semua. Suka-sukanya saya aja ingin mana yang saya mau tonjolkan, mana yang saya redam. Kalau misalkan saya merasa nggak kooperatif nih, ini masalah bagaimana? Kita ungkapkan. Otomatis seorang menteri dan dirjen di hadapan 34 DPD Pak. Yang katakan Bali gimana suara Pak? Saya di Bali, saya nggak setuju loh sama kebijakan pejabat lokal. Begini. Ini datanya Pak. Bagaimana? Seorang menteri pasti, karena menteri itu di bawah DPD, pasti mereka akan merespon dengan baik. Siap Pak Senator, jadi atensi kami akan menjadi suatu evaluasi dari kami. Dan itu direkam. Tinggal nanti kirim aja orang ke dirjen gimana nih tentang si A, si B, tidak lanjutin dong. Ya, makanya seperti kemarin masalah petugas imigrasi yang ada di Ngurah Rai yang memang waktu itu bermasalah di penjara 3 bulan dan sudah dibawa keluar Bali, itu memang itu pola yang kami pakai. Ya waktu itu kan ada, saya ngerti sih, ini masing-masing korps ini kan benar-benar solider sebenarnya. Waktu itu tuh mau ada disembunyikan informasi dari saya. Saya rapat Pak Roni waktu itu ya, mantan Kapolda datang rapat di Ngurah Rai. Rapatnya beda. Saya tanya mana 2 orang itu sudah diproses bagaimana? Tidak. Ternyata waktu itu informasinya nggak terbuka. Setelah rapat itu, Pak Kapolda lapor saya, datang ke kantor dari Mbak Sili. Senator, datanya seperti ini, sudah kami proses ini. Kenapa rapat kemarin itu nggak diekspos? Bagaimana? Benar-benar Pak, saya proses.
Oh nggak bisa, ya jangan bawa kepada senator. Saya terima kasih kalau masih dari Polda saat itu. Maksudnya sekarang nggak usah melindungi anak buah yang salah. Terseretlah akhirnya yang salah bukan anak buah. Anak buah 3 bulan hukuman badan, dia sudah misalkan bukan dideportasi, ditempatkan di mutasi ke luar Bali. Yang salah pejabat yang membuat kebijakan ini. Dianggap menyembunyikan sesuatu. Itu makanya yang buat saya itu terjadi pada saat kemarin pencopotan beliau Pak Roni itu di dalam gara-gara masalah anggota DPR, Pak. Mungkin karena gimana. Pokoknya kalau hati-hati sama Senayan, Pak. Kalau sama saya, Pak Eko, bapak-bapak urusan sama saya masih agak aman karena saya independen. Saya kan tanpa partai politik. Saya fair aja, Pak. Saya akademis saja. Bagus. Kalau enggak, saya bilang enggak. Dan saya kasih masukan. Tapi kalau seandainya nanti masalah ini masuk ke DPR, udah deh. Itu beliau sudah bisa langsung eksekusi loh. Ya, kalau DPD ini masih matur lah, ayo Pak Dirjen tolong membina. Tapi kalau sudah DPR nggak pernah ditekan partai, copot ini. Itu perbedaan kami sama sebelah itu. Makanya nanti ayolah sama-sama DPD dengan Pak orang kami, Pak Mampu Pastike, Pak Haji Bambang, Pak Agung Budi Agung dan saya, mari kita sinergi dengan Pak orang DPD ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik lah untuk kita semua. Silaturahmi mulai hari ini dan ke depan ya tinggal saling melengkapi saja. Dan dengan saya melihat Pak Eko bawa pasukan lengkap, apalagi dari Belanda yang sudah hadir di sini, ya ini di catatan kami, ya dalam artian saya tidak akan perpanjang masalah ini nasional seperti itu ya. Saya anggap masalah hari ini sudah bisa kita tuntaskan, sudah kita redam, tinggal melihat kinerja ke depan saja ya. Nanti saya close lah kalau ada bahan pembahasan di nasional, saya sampaikan kepada pusat ini sudah beres, sudah dapat keterangan ya. Saya juga harus jaga nama baik Pak Kanwil dan semuanya. Oke, Soton, saya rasa demikian saja dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan Prama Santi Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Terima kasih.